Assalamualaikum everyone, it's Al Fauzin Podcast. We are here to broadcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Al Fauziners, bertemu kembali bersama kami, saya Miss Laila. Saya Miss Dede. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian yang menonton sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, perkenalkan saya Miss Laila yang akan menjadi host pada podcast hari ini. Nah, narasumber kita sekarang ada Miss Dede nih. Hai Miss Dede. Hai Miss Laila. Apa kabar Miss Dede? Alhamdulillah sehat. Nah, gimana kucing-kucingnya Miss Dede? Kucing-kucingnya di rumah juga sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana nih hari ini kayaknya aku melihat Miss Dede bawa buku apa nih? Ya, hari ini Miss Dede bawa sebuah buku yang insya Allah akan Miss Dede ceritakan sebagian isinya di hari ini. Oke, kira-kira bukunya tentang apa Miss Dede? Jadi ini adalah buku seri motivasi ya. Jadi ini bukunya berjudul 99 Ideas for Happy Life. Are you happy Miss Laila? Yes, alhamdulillah I'm happy. Ya. Oke, dari judulnya nih 99 Idea for Happy Life. Berarti 99 ide untuk hidup bahagia ya Miss Dede? Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi buku ini menceritakan ide-ide untuk hidup bahagia. Ada 99 ide nih Miss Laila di buku ini. Menarik juga ya Miss ya. Nah, kenapa Miss Dede tertarik sama buku ini Miss? Jadi ini ceritanya, bukunya itu sebenarnya buku lama ya. Jadi saya mulai dengan menceritakan dulu profil bukunya ya Miss Laila ya. Boleh. Ini buku karangan Jumadi Subur, diterbitkan di Kota Bandung dari Zip Books ya. Nah, buku ini awalnya saya beli di sekitar tahun 2008. Jadi ini buku lama tapi isinya sangat bagus, makanya Miss Dede sangat tertarik untuk menceritakannya kepada semua hari ini. Buku ini berisi motivasi positif yang apabila kita baca-baca lagi, udah sekali baca misalnya ya, kita baca lagi, insya Allah ini akan mengingatkan lagi untuk vibes positif kita. Wih, keren Gitu. banget. Nah, itu ada 99, berarti idenya di situ ada 99 dong, Miss. Betul sekali, ada 99 ide di sini. Nah, kira-kira kan kalau 99 kebanyakan ya, Miss ya. Karena kita sebenarnya sih mau lama-lama di sini ya, Miss ya. Tapinya kan karena durasi waktu, jadi kira-kira berapa nih Miss ide-ide yang akan Miss Dede sampaikan ke teman-teman semua yang menonton, supaya teman-teman juga bisa nih menerapkan ide-ide ini supaya hidup lebih bahagia. Oh, oke. Kalau diceritakan 99-nya mungkin bisa 7 hari 7 malam nih Miss Laila. Jadi insya Allah yang kali ini Miss Dede mau bawakan hanya sekitar 5-6 poin saja. Jadi inti dari buku inilah insya Allah seperti itu. Oke. Kalau boleh tahu, kalau dari 6 itu yang paling penting, coba Miss Dede kasih tahu sama teman-teman di rumah. Jadi gini ya, kan dulu ketika Miss Dede membeli buku ini, Miss Dede itu posisi masih usia peralihan ya, jadi belum terlalu dewasa, kemudian membutuhkan motivasi. Ketika itu mengalami banyak kegagalan, kekecewaan. Nah, pelariannya kata teman Miss Dede itu, kamu coba harus baca deh buku yang positif. Nah, akhirnya menemukanlah buku ini. Dan ketika dibaca, dari awal itu sudah mulai terlihat dari kemasannya menarik, kemudian tidak terlalu tebal, kemudian dikemas dengan bahasa yang simple sehingga sangat mudah untuk dicerna. Itu tuh yang paling Gitu penting. ya. Nah, poinnya ya, di antara poin-poin yang banyak itu salah satunya adalah tentang bagaimana kita memaknai kegagalan. Dari buku ini penulis atau Pak Jumadi Subur mengatakan
kalau kita mengalami kegagalan, itu kita bukan saatnya mundur. Tapi gagal itu justru penting, jadi pengingat kita untuk bangkit, Miss Laila. Wah. Nah, Miss Laila pernah gagal? Pernah dong pastinya. Gitu. Nah, ya di buku ini diajarkan juga tentang bagaimana caranya kita bisa bangkit. Salah satunya adalah dengan kita diajak untuk belajar tiada henti. Nah, di sini dikemas dalam bentuk cerita nih Miss Laila. Jadi ada pengibaratan. Ibaratnya kita itu adalah seorang pemotong kayu. Nah, kalau pemotong kayu senjatanya apa Miss Laila? Gergaji. Gergaji. Selain gergaji ada nggak? Ada mungkin kapak. Iya, betul sekali. Di buku ini diceritakan perumpamaan kita adalah para pemegang kapak. Setiap hari pemegang kapak itu kan bekerja di tuan tanah ya. Nah, jadi di sini ada cerita seorang pemegang kapak bekerja di seorang tuan tanah. Satu hari si pemegang kapak itu bekerja bisa menebang sampai 20 pohon yang sangat besar. Si tuan tanah kemudian dia bertanya kepada si pemegang kapak sambil memuji, "Hai, kamu hebat sekali, kamu bisa bekerja sehari 20 pohon besar kamu tumbangkan." Nah, si pemegang kapak itu puas. Akhirnya dia bekerjalah dari hari ke hari. Sampai akhirnya di hari kesekian yang berhasil ditumbangkan itu hanya 5 pohon saja Miss Laila. Dari yang tadinya 20 hanya tinggal 50 pohon. Nah, si tuan tanah kemudian bertanya lagi, "Mengapa produktivitas kamu menurun?" Ya, kira-kira menurut Miss Laila kenapa? Karena dia mungkin berpikir, oh ini pohonnya tinggal 5. Kalau semakin banyak, kalau semuanya saya habiskan, maka tidak ada lagi pohon. Oke, jawaban yang sangat bijak kalau menurut kita ya. Iya, itu. betul. Ternyata menurut si pemilik tanah, dia itu menganalisis gitu ya. Setelah dilihat, dia melihat si tukang kayunya itu tidak pernah mengasah kapaknya. Sampai akhirnya ditanya kan, "Kamu belum pernah mengasah kapakmu?" gitu kan. Nah, si pemilik kapak itu menjawab, "Iya Tuan, saya tidak sempat untuk mengasah kapak saya. Bagaimana mungkin saya bisa mengasah kapak ketika saya harus bekerja keras?" Nah, akhirnya si tuan tanah itu memberikan masukan untuk si pemegang kapak. Sebaiknya sesibuk apapun kita, asahlah kapak supaya produktivitas kamu pun meningkat lagi. Nah, jadi intinya di sini kita diajak untuk belajar sesibuk apapun kita nih Miss Laila. Kita kan guru nih ya. Banyak sekali aktivitasnya atau mungkin sibuk dengan berbagai macam aktivitas di luar. Nah, diajak oleh penulis supaya apapun kesibukan kita jangan lupa belajar lagi dan lagi supaya kita memiliki refresh lagi di otak kita, kemudian kitanya juga menjadi lebih luas lagi wawasannya. Wah, Masya Tuh, Allah, itu baru satu ide ya Miss ya. Tuh. Wah, itu satu ide aja tuh sudah memenuhi pikiran saya nih sekarang nih. Yang tadinya jenuh akan pekerjaan, nah sekarang jadi termotivasi lagi, harus lebih Masya Allah. refresh lagi nih. Iya. Jenuh boleh tapi harus refresh lagi. Betul ya. sekali. Ya, termasuk saya juga Miss Laila. Jadi saya juga setelah baca ini tentunya semangat lagi untuk belajar. Jadi ayo sama-sama semuanya ya. Bukan Miss Laila tapi Alfa Wuziner juga. Kita sama-sama belajar selalu. Itu Miss Laila. Terus lanjut yang kedua apa nih Miss? Masih ya? Mau lagi Miss Laila? Mau dong. Oke. Ada lagi mengenai usia tua bukanlah halangan. Jadi Miss Laila tahu founder KFC? Yang Iya, kakek-kakek berjanggut. Iya. Miss Laila tahu seorang Mozart? Mozart? Belum Miss Dede? Yang itu musik klasik. Oh yes. Ya. I know. Nah, jadi di buku ini dibahas pada part usia tua bukan halangan ya. Dibahas tentang profil-profil para tokoh dunia yang mereka itu meraih suksesnya itu setelah usia tua.
Kalau kita di Indonesia usia 60-an itu kan usia pensiun ya, Ya, Miss Laila. betul. Nah, di buku ini diceritakan bahwa usia tua itu bukan halangan untuk kita maju. Melainkan bisa jadi usia tua adalah saatnya kita atau rezekinya kita untuk bisa maju dan sukses. Karena banyak buktinya, seperti Mozart, itu ternyata karyanya bisa mendunia setelah Mozart melakukan percobaan, mengarrange lagu musik klasiknya, sampai akhirnya di usia 71 tahun baru mendunia karyanya. Kemudian ada lagi George Bush, mantan presiden Amerika ya, baru memulai debut karirnya sebagai presiden itu di usia 69 tahun. Kemudian ada lagi seorang Sanders yang tadi ya, KFC. Ada lagi pelukis yang membuat saya sangat tertegun. Ada seorang pelukis dunia namanya Moses ya. Karyanya baru mendunia di umur 80 tahun. Terbayang tidak Miss Laila, 80 tahun. Bagaimana jerih payahnya dari muda. Betul, 80 tahun menghasilkan ribuan lukisan dan 25% lukisannya diselesaikan di usia 100 tahun. Wow. Percaya Miss Laila? Belum Belum, karena ya? belum melihatnya. Melihat ya. Oke, nanti Miss Laila bisa deh di sini Boleh pinjem ya, Miss baca ya. informasinya. Begitu. Jadi kita juga nih Miss Laila ya. Berarti kalau saat ini mungkin masih merasa biasa aja gitu. Nanti kita masih terus bisa tingkatkan produktivitas kita. Mudah-mudahan umur kita panjang, kita bisa sukses Amin. ketika menghadapi hari tua. Gitu Miss Laila. Ini ternyata baru 2 ide sangat berpengaruh banget ya Miss ya sama untuk diri sendiri maupun banyak orang. Terus ada yang ketiga nggak Miss? Yang ketiga ya. Yang ketiga dari sini yang membuat saya tertegun lagi adalah tentang bagaimana kita kekuatan bersyukur. Itu Miss Laila. Jadi di sini kita diajak untuk bersyukur mulai dari hal-hal terkecil ya. Jadi kalau di buku ini kita itu diajak untuk mensyukuri hal kecil ketika kita bangun pagi, bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri kita masih diberikan nikmat sehat, kita masih punya bisa melihat, masih bisa bernafas, masih punya keluarga yang mendukung, kemudian masih ada teman-teman yang selalu menemani kita gitu. Jadi bersyukur bukan karena di saat dapat hadiah gitu ya Miss Laila, atau dapat apa gitu ya. Jadi di sini kita diajak untuk senantiasa belajar bersyukur lagi. Di sini ada keterangannya dalam Al-Qur'an, surat Ibrahim ayat ke-7 ya. Jadi kalau diartikan kurang lebih, apabila kamu bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmatnya untuk kita. Tapi kalau kita lupa bersyukur, kitanya ingkar, maka nanti yang keluar atau yang datang adalah azab. Nah, jadi bagaimana Miss Laila? Tersentuh tidak? Tersentuh. Sama aja kalau misalnya kita berucap baik, insya Allah kebaikan juga akan datang kepada kita ya Miss. Iya, betul sekali. Dan kebalikannya juga kalau misalnya kita berucap buruk, nauzubillah min dzalik, semoga nggak terjadi ya. terjadi ke kita ya Miss ya. Nah, Miss Laila, saya jadi ingat Miss Laila baru saja menyebutkan tentang kebaikan. Di buku ini juga ada tentang kebaikan. Jadi rahasia atau power atau kekuatan dari bahasa yang positif. Ya, kalau kebaikan itu kan positif ya. Yes, betul. Jadi di sini ada lagi satu cerita yang ingin saya sampaikan. Di sini diilustrasikan tentang cerita 2 ekor kodok. Miss Laila. 2 ekor kodok? Iya, ada cerita 2 ekor kodok. Konon di sebuah negeri ada 2 ekor kodok yang bersama kawanannya. Kemudian secara tidak sengaja 2 ekor kodok itu terjerembab masuk ke got. Ya. Di saat kodok yang lain ada di atas, jadi yang 2 ini berusaha untuk bagaimana caranya bisa kembali ke atas. Nah, kodok yang satu dia itu bisa mendengar kondisinya, sedangkan kodok yang satu lagi tidak bisa mendengar.
qadarullah oleh Allah itu dijadikan tidak bisa mendengar. Kemudian si kodok yang satu ya, dia melompat lagi. Melihat 2 ekor kodok yang sedang berusaha melompat ini, kodok yang ada di atas itu, mereka berkata-kata, ada yang positif, ada yang negatif. Kalau yang positif, "Hey, ayo kamu bisa," gitu ya. Tapi kodok yang lain ada juga yang negatif. Ya seperti kita lah ya, kalau pergaulan sehari-hari ada yang positif, ada yang negatif. Kemudian yang negatif ada yang mengatakan seperti ini, "Hai kodok satu, bagaimanapun juga kamu melompat, kamu tidak akan pernah berhasil. Karena kekuatan kita itu hanya sedikit, itu tinggi loh," gitu ya. Nah, kodok yang kedua, dia tidak mendengar apapun dari kata-kata temannya yang di atas. Jadi dia hanya sibuk saja melompat lagi. Dan sampai saatnya si kodok yang kedua itu dia berhasil naik ke atas. Kemudian kodok yang ada di atas itu heran, "Kok kamu bisa naik ke atas? Itu teman kamu yang satu dia tidak berhasil loh." Ketika teman-teman yang di atas tahu bahwa kodok yang kedua itu ternyata tidak mendengar, akhirnya mereka mengambil kesimpulan bahwa, "Oh, yang membuat kamu berhasil itu karena kamu tidak menghiraukan apa yang kami katakan." Jadi kalau kita simpulkan untuk kita ya, kita juga sama seperti itu Miss Lai. Ketika perjalanan apapun ya, dimanapun juga pasti akan ada saja orang yang berkomentar positif dan pasti ada yang berkomentar negatif. Nah, berarti kita fokusnya kemana baiknya Miss Laila? Positif dong. Betul dengan sekali. kita memberikan bahasa yang positif atau omongan yang positif ke orang lain juga tentu akan menjadi lebih semangat. Betul sekali. Nah, di sini kita ambilnya itu fokus kita adalah untuk hal yang positif. Seperti itu Miss Laila. Bukunya keren banget sih, Keren, Miss. Miss. Nanti saya minjem ya. Boleh banget, boleh. Ngomong-ngomong, ini kan bukunya udah lama ya. Ya, Nah, betul. Ini koleksi Miss Dede pribadi. Iya betul, ini koleksi pribadi, jadi sudah saya miliki dari sejak tahun 2009. Udah lama juga ya Miss ya. Ya. Terus kalau teman-teman yang lagi nonton ini mau beli, dulu Miss Dede beli di mana kira-kira? Ini dulu saya beli di Gramedia ya, tapi kalau sekarang saya tidak tahu buku ini masih ada atau tidak. Jadi kalau misalnya teman-teman mencari kemudian belum menemukan, nanti boleh pinjam saja. Catat ya teman-teman, boleh pinjam saja. Jadi nggak boleh sungkan untuk pinjam bukunya Miss Dede. Iya, Sama kayak saya Miss Dede. Nah nih, sebelum kita akhiri bedah buku ini, ada nggak sih kutipan dari buku ini yang sangat cocok dijadikan sebagai closing statement? Oke, ada Miss Laila. Jadi di penghujung halaman buku ini, tepatnya ada di halaman 250, ini ada sebuah ajakan untuk kita dan pengingat ya. Saya bacakan ya Miss Laila ya. Silakan Miss. Jadi di buku ini tertulis seperti ini. Yang paling kuat yang menang. Besi itu kuat, tetapi api yang melelehkannya. Api itu kuat, tetapi air mampu memadamkannya. Air itu kuat, tetapi matahari bisa mengalahkannya. Matahari itu kuat, tetapi awan bisa menghalanginya. Awan itu kuat, tetapi angin mampu memindahkannya. Angin itu kuat, tetapi manusia mampu menahannya. Manusia itu kuat, tetapi ketakutan bisa melemahkannya. Ketakutan itu kuat, tetapi tidur bisa mengatasinya. Tidur itu kuat, tetapi mati ternyata lebih kuat. Yang terbaik adalah kebaikan, karena ia tidak akan hilang setelah kita mati. Masya Allah, closing statementnya mantap sekali. Jadi intinya tuh kita tuh harus selalu berbuat baik ya Miss Dede kepada siapapun, agar kebaikan juga kembali kepada kita. Betul, Miss Laila, kurang lebih seperti itu. Jadi mudah-mudahan dari poin-poin tadi yang sedikit Miss Dede sampaikan bisa
Miss Laila dapatkan juga ya positifnya. Kemudian teman-teman Al-Fauziners juga bisa meraih atau memperoleh pesan baik dari buku yang tadi Miss Dede sampaikan. Seperti itu. Oke, terima kasih Miss Dede. Sama-sama Miss Lai. Oke, untuk Al-Fauziners di rumah, bukannya kita nggak mau lama-lama ya Miss ya, tapi waktu juga nih yang segera memisahkan. Semoga teman-teman di rumah dapat mengambil hikmah dari pembelajaran yang Miss Dede sudah sampaikan ya. Insya Allah. Oke, nantikan nih pembahasan seru selanjutnya oleh Miss dan Mister yang akan podcast di episode berikutnya ya Miss ya. Betul. Semoga gak kalah serunya sama hari ini. Betul Oke, sekali. mari kita tutup dengan membaca hamdalah Miss. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fauzin Podcast. We are here to broadcast.